Nah oke ya, video kali ini saya akan mencoba mengendarai Yamaha R15M yang terbaru ya, tahun 2022 ini. Pertama kalinya sih saya mencoba mengendarai motor ini, karena saya udah minta ke pihak Yamaha, tapi kebetulan untuk di Malang ini belum ada unit test ride-nya. Oke, wah kita lihat ya, jalannya rame karena saya dapat pinjamannya ini sore hari ya. Oke deh, nggak apa-apa, kita akan test ride sekalian deh ya. Mumpung ini di jalan yang ramai, kita tes untuk kemacetan juga. Oke, kita nyalakan mesinnya. Nah, untuk suara mesinnya seperti ini ya. Suaranya sih sama dengan model sebelumnya. Jadi cuman beda bentuk aja sih dari knalpotnya, tapi secara suara sama persis. Oke, kita coba jalan. Nah, untuk koplingnya ini ya, ini sangat ringan banget karena dilengkapi dengan asisten slipper clutch. Nah, kita masukkan gigi 1. Untuk persnelingnya juga nggak terlalu keras. Nah, ini langsung ketemu macetan. Tapi emang kalau dipakai macetan sih kurang cocok ya motor ini, karena ya itu tadi posisinya itu bungkuk seperti ini. Ini kebetulan kan saya baru beberapa menit ya coba, jadi pegalnya itu nggak terlalu terasa. Mungkin kalau udah setengah jam atau 1 jam mulai deh itu, dari lengan sampai ke punggung bahan. Mungkin di sini nggak bisa tes akselerasi ya, karena jalannya nggak memungkinkan seperti ini. Bahaya banget soalnya. Tapi saya tadi ketika mencoba sebentar motor ini, ya berakselerasi sejenak lah ketika jalanannya itu nggak terlalu ramai. Jadi emang mulai kerasa sih. Oke, kita tunggu lampu merah. Nah ini ya, dengan harapan jalanannya lebih sepi untuk yang bagian depannya. Sekalian akselerasi singkat dan juga mencoba fitur quick shifternya ya, sehalus apa. Nah, tadi saya mencoba akselerasinya ya. Memang saya nggak mencoba sampai limit, karena saya lebih memfokuskan ingin mencoba quick shifternya sih. Untuk quick shifternya ya, dia itu lumayan halus. Hentakannya nggak terlalu terasa, meskipun ini motor 150 cc ya, dan juga 1 silinder. Nah, 1 silinder itu kan biasanya lebih menghentak ya. Nah, ini hentakannya nggak terlalu berasa sih, atau mungkin karena cc-nya yang kecil itu. Nah, untuk akselerasinya sendiri ya, karakternya sama dengan R15 V3.
penyalurannya itu lebih linear. Jadi kalau kita lihat dari spesifikasi diameter kali langkahnya itu emang cenderung square ya. Makanya dari bawah hingga atas itu linear. Tapi karena dilengkapi dengan VVA ya, jadi di 7000 rpm ke atas itu ada hentakan lagi gitu loh, seperti didorong lagi gitu. Ya ini sih yang saya suka di R15 V3 ataupun V4. Jadi tarikan bawahnya itu layaknya motor square, tapi tarikan atasnya itu seperti motor overboard. Tapi emang kalau pakai quick shifter ini ya lebih cocok dipakai di jalan yang lengang. Kalau jalan seperti ini ya hampir nggak berfungsi. Karena kan quick shifter itu kan berfungsi untuk mempercepat akselerasi ya. Nah kalau di jalan yang ramai seperti ini kan ya buat apa akselerasi yang cepat itu. Toh juga ramai seperti ini kan. Dan untuk posisi berkendaranya ya, ini emang sama sih sama bukunya. Tapi untuk bagian tangki, kalau diapit dengan paha seperti ini lebih nyaman loh. Karena dia lebih kecil dan juga lebih membulat ya di bagian ujung belakangnya. Kalau yang lama itu kan dia lebih siku gitu, lebih tajam. Jadi kalau diapit itu kurang enak. Tapi kalau di motor ini enak banget loh, rasanya pas gitu. Oke, kita balik ke jalan yang tadi ya, yang agak lebar. Pengen nyobain lagi untuk quick shifternya sih. Nah ini kayaknya baru 5 menit deh saya pakai motor ini. Mulai terasa di bagian telapak tangan itu kesemutan, dan juga di bagian bahu itu juga terasa, aduh suaranya. Terasa pegal ya di bagian bahu. Aduh suaranya. Kemudian untuk remnya ya, remnya yang pasti pakem lah. Tapi banyak yang bilang yang tipe M ini itu dia nggak sepakem atau nggak semenghentak yang versi standar ya. Karena kan saya juga belum mencoba yang versi standar. Itu mungkin karena dari efek ini ya, ABS-nya itu kan yang cukup mengintervensi, atau apa istilahnya ya, cukup berpengaruh lah untuk pengereman. Makanya dia nggak dibuat lebih pakem. Tapi emang untuk keamanan ya, untuk safety juga. Jadi kalau kita melewati jalan yang licin atau mengerem mendadak itu nggak sampai mengunci bannya. Jadi meminimalkan kita terjadinya apa ya, jatuh gitu. Untuk yang belakang sih ya susu lah, gitu-gitu aja, nggak terlalu pakem. Oke, kita coba lagi.
Mbaknya ini. Untuk remnya enak. Itu tadi saya sampai limit ya, mumpung jalannya sedikit lengang. Enak sih kalau ada quick shifternya seperti itu, nggak repot-repot untuk pakai kopling lah ketika berakselerasi. Tapi sayangnya untuk quick shifternya ini ya, dia hanya untuk naik saja, untuk turun giginya nggak bisa. Tapi udah cukup lah. Kapan lagi kan motor bawaan dealer sport 150 cc pakai quick shifter? Kompetitornya aja belum ada yang pakai loh. Wah, jalanannya ramai banget. Dan ini karena bulan Agustus ya, jadi banyak warga itu yang melakukan kegiatan. Apalagi hari Minggu itu biasanya ada karnaval atau lomba-lomba gitu ya. Ya namanya juga Agustusan. Kapan lagi? 1 tahun sekali ya. Tapi untuk daerah wisata seperti Kota Batu seperti ini sih, mungkin kalau bagi wisatawan yang belum tahu ya, kalau Agustusan itu banyak acara di sini. Ya kalau banyak yang nggak tahu kan otomatis dia wisatanya ke sini kan. Dan akhirnya kena macet ya, di mana-mana kan ada jalan yang ditutup gitu kan ya. Saya berdiri sebentar karena lumayan pegel juga ya. Udah lama nggak pakai sport fairing sepegel R15 ini. Nah oke, setelah ini saya akan mencoba di jalan tanjakan dan juga tikungan seperti apa. Oke, saya lanjutkan di video berikut ini ya. Nah oke ya, sekarang saya mencoba di jalan yang kurang rata juga sih. Kurang rata, kemudian ada beberapa tikungan dan juga tanjakan yang cukup curam. Oke, ngomongnya nanti aja ya. Saya akan mencoba sebentar.
Nah itu tadi ya, saya melewati jalan yang tanjakan, kemudian tikungan juga, serta kontur jalannya ini kan nggak terlalu rata ya. Oke, saya bahas untuk yang tanjakan dulu. Nah untuk di tanjakan ya, kebetulan saya tadi kan ada mobil ya, jadi untuk ancang-ancangnya itu sedikit lebih lambat. Nah naik tadi di gigi 2 kalau nggak salah, dan juga kecepatan sekitar 40-50 km per jam. Itu sekitar 6.000-7.000 rpm ya. Ya tenaganya sih untuk saya ride sendirian masih sangat kuat. Tapi kalau tadi misalnya nggak ada mobil, ancang-ancang dari bawah ya, gigi 3 masih bisa sih naik seperti itu tadi. Kemudian melewati tikungan ya, wah motornya sih stabil banget. Karena suspensinya ini kan karakternya lumayan kaku ya kalau dipakai jalan raya seperti ini. Yang belakang juga demikian. Kalau yang depan kan memang khas suspensi upside down-nya Yamaha seperti itu. Jadi dipakai belok-belok itu rasanya stabil, enak banget pokoknya. Dan motornya juga kan nggak terlalu berat ya. 140 kg sih masih tergolong ringan lah. Lalu ketika melewati jalan yang kurang rata, nah ini emang sih konsekuensi karakter suspensi yang kaku, itu guncangannya lumayan terasa. Di tangan itu juga terasa, apalagi kan ini pakai stang Andriok ya, bungkus seperti ini dengan hentakan yang lumayan kaku. Yang belakang sih ini mungkin tertolong dengan joknya yang cukup empuk sih untuk sebuah motor sport. Jadi hentakan ke pantat itu sampai ke perut, nggak sampai yang bener-bener mengocok gitu, nggak. Emang cocoknya untuk dipakai San Mori atau dipakai track day gitu ya motor ini. Kalau pakai sehari-hari sih, kalau saya sih big no. Nggak mau sama sekali udah. Kalau sesekali sih oke ya. Kalau sampai tiap hari, wah nggak mau lah. Oke, saya akan putar balik di sini ya, seperti biasa. Oke, saya putar balik di sini. Pertama, saya akan perlihatkan kepada kalian seluas apa sih belokan stang di motor ini. Nah, untuk paling mentoknya seperti ini ya. Sama sih dengan model sebelumnya, tapi yang saya suka di motor ini adalah di bagian tangki ini dia tidak mengganggu ya ketika saya belok seperti ini. Nah, tangan saya masih sangat leluasa. Beda dengan model sebelumnya yang wah, kalau saya nekuk seperti ini itu rasanya seperti terjepit oleh tangki sih. Ya memang bener-bener udah kena tangki sih. Bahkan tangkinya yang lama itu kan dia lebih begini ya, lebih keluar. Jadi kalau saya begini tuh di bagian sini seperti terjepit. Tapi ini enggak sih. Oke, saya akan coba putar balik. Nah, seperti motor sport pada umumnya ya, kalau kita putar balik itu harus lebih sabar. Karena kalau kita nggak sabaran ya bisa jatuh. Oke, saya putar balik di sini. Tuh kan. Apalagi saya kan naik motor ini kan jinjit ya. Jadi emang harus sabar. Jadi kayak orang baru bisa naik motor. Mulai terasa pegalnya. Nah ini kan saya putar balik ya.
sekalian saya akan mencoba di jalan turunan untuk mencoba ini sih, fitur sleeper class-nya. Nah oke ya, ini saya akan melewati jalan turunan. Kita lihat untuk rem dan juga fitur sleeper class-nya apakah cukup baik melewati jalan turunan ini. Untuk remnya sih yang depan lumayan pakem banget. Kalau yang belakang sih ya nggak pakem banget lah ya, cuman untuk penyeimbang aja. Dan untuk sleeper class-nya, wah ini lebih gloyor sih. Motor di depan kita aja tuh sampai mau kesalip, padahal ini gigi 3, coba gigi 2 ya. Tuh gigi 2 aja masih mau nyalip loh. Tuh. Ini kalau dipakai jalan turunan sih ya kurang membantu sih ya dalam pengereman. Lebih cocok kalau dipakai di sirkuit sih ini. Jadi membuat ketika mengerem itu nggak terlalu berasa dan bisa mencegah ban belakang mengunci sesaat. Ini juga masih jalan menurun sih. Tuh. Wah, tapi kalau jalan menurun pakai motor sport fairing ya, pegalnya itu jauh lebih pegal daripada ketika menanjak ataupun di jalan lurusan. Kelakuan si ayam. Kenapa ya setiap ayam itu kebanyakan pasti seperti itu. Ada orang lewat itu pasti nyebrang. Kalau enggak tiba-tiba ke tengah gitu. Oke, mungkin itu aja ya video test ride saya untuk Yamaha R15M tahun 2022 ini. Kesimpulannya, motor ini cocok untuk apa sih? Cocok untuk San Mori dan juga track day sih. Kalau pakai sehari-hari, aduh udah saya nggak kuat. Jadi kalau kalian pengen sport fairing tapi dipakai untuk harian dan nggak terlalu menyusahkan, ini sih bukan pilihan sih ya menurut saya. Tapi untuk sebaliknya, kalau kalian suka dengan performa, banyak fitur, desain juga moge look, ini cocok sih untuk kalian. Ya kembali lagi seperti yang saya bilang di video-video saya sebelumnya, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jadi kebutuhan, selera, budget juga penting. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya di @mojobibi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.